Shalom Elevate. Kita bersama-sama kembali berkumpul dimanapun kau berada. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, menaikkan pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab hanya Engkaulah Allah yang termulia, yang kami puja dan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami Bapa. Bagi Engkau Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Kami sembahmu Tuhan. Bagi Allah yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, kepadanya sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Dengan sungguh hatimu kita mau datang kepadanya. Katakan bersama, bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang Kau yang bertata Tuhan, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya. Mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bersama serukan, terpujilah namamu Tuhan. Namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari kita mau katakan sekali lagi, bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia. Inilah kami Tuhan datang di hadapan-Mu, menaikkan pujian yang tertinggi hanya Engkau Tuhan. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari puji, mari datang kepada
sujud di hadapan-Mu Tuhan. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia. Mari serukan segala puji dan hormat. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Kau Allah selama-lamanya yang kami sembah. Bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Serukan bersama, bagi Allah selamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan segala puji dan hormat, puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia. Lagi katakan segala puji dan hormatnya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Selamanya bagi Tuhan. Haleluya, Engkau yang bertata di atas kerajaan surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji di tempat yang maha tinggi. Inilah kami Tuhan mempersembahkan hidup kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka boleh menerima lawatan yang hanya dari Engkau Tuhan. Menerima kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Dan kami menyambut hadirat-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorak-sorak hanya bagi Dia. Allah bangkit. Kita mau bersorak bagi Dia. Yes.
katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh Allah bangkit, Allah bangkit, bersama serukan, hey Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bertepuk tangan bersama-sama di hadapan-Nya, sama Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, mari serukan, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Hidup kami takkan sama Tuhan jika kami mengenal Engkau. Bersama kita katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kaulah kebenaran kami, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku, untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Tepuk tangan bersama-sama. Allah Tuhan kami satu-satunya. Kita berkata, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Amin. Dan sungguh katakan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku, untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Dan kami tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama, dan kami tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Kaulah alasan kami hidup, selamanya kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Dengan sungguh kembali katakan, oh kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, Engkau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Engkaulah damai sejahtera, Engkaulah sukacita jiwa ini Tuhan. Kau damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergema oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Kau damai sejahtera, Kau damai sejahtera, Kau sukacita, Engkau sukacita jiwa ini. kami mau bergema. Hidupku bergema oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Ku nyanyikan kidungku, ku nyanyikan kidungku, korban syukur bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar Tuhan, bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Ku nyanyikan hidupku Tuhan, ku nyanyikan hidupku, korban syukur bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Dan bagi Sang Raja besar, bagi
Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Semesta alam, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Shalom Elevate. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengumpulkan kami kembali bersama-sama untuk beribadah. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, namun kami tahu bahwa Engkau selalu ada beserta dengan kami. Bapa, kami membutuhkan firman-Mu, biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, agar semua kami yang mengikuti Elevate Service pada hari ini boleh diberkati, boleh mengerti firman-Mu, dan boleh berubah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, apakah saudara mengetahui yang namanya labirin atau maze? Saya kira saudara tahu ya. Mungkin waktu saudara sedang di sekolah dulu, waktu di SD atau TK, bahkan atau di sekolah minggu, mungkin saudara pernah bermain labirin. Ya, di mana ada suatu gambar misalnya, ada tikus dan ada keju. Lalu tikus itu harus mencari jalan di labirin yang berliku-liku supaya bisa mencapai keju yang diinginkan olehnya. Nah, saudara, hidup itu seperti labirin. Hidup itu seperti maze. Pernahkah saudara membaca novel atau menonton film yang judulnya The Maze Runner? Itu ada beberapa tahun yang lalu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Di Maze Runner, kisahnya itu bercerita tentang sekelompok anak remaja yang karena alasan yang tidak diketahui, ya, alasan yang misterius, tiba-tiba ditransportasi ke sebuah lokasi yang dikelilingi tembok. Temboknya itu tinggi-tinggi. Kalau di filmnya tingginya mungkin sekitar 100 meter. Jadi kalau mau dipanjat itu kelihatannya tidak mungkin. Atau kalau mau juga sulit sekali. Nah, hanya ada satu jalan keluar, saudara. Ada satu celah, ya, di mana mereka bisa keluar. Tetapi kalau mereka melewati celah tersebut, ada maze di situ, ada labirin. Yang tembok-temboknya juga tinggi juga. Dan polanya berubah setiap hari. Nah, anak-anak itu berusaha keluar dari tempat itu, maka mereka harus memecahkan rahasia dari labirin atau maze itu supaya bisa bebas dan keluar. Masalahnya saudara, mereka nggak punya peta. Mereka tidak tahu tanda-tandanya. Di labirin itu tidak ada tanda. Jalan keluar ke sebelah kiri gitu, nggak ada. Dan lebih berbahaya lagi, di maze itu ada makhluk-makhluk aneh yang disebut grievers, yang berusaha membunuh anak-anak itu, saudara. Tapi sebetulnya hidup kita di dunia ini juga seperti maze, seperti labirin. Saat kita bergerak maju, selalu ada pilihan, apakah kita mau belok kiri, apakah kita mau belok kanan. Kalau kita mengambil pilihan tersebut, bisa-bisa kita maju lalu mentok. Kita harus mundur. Ya, ternyata kita masuk ke jalan buntu.
Itu semua pasti kita alami, saudara. Saat saudara memilih untuk berkuliah di perguruan tinggi tertentu, jurusan tertentu, saudara juga pasti pernah berpikir, saya ini bener nggak sih ambil jurusan ini? Atau jangan-jangan saya salah pilih nih? Kalau salah pilih nanti gimana nih ya? Apakah saya harus pindah jurusan atau bagaimana? Lalu ketika saudara berkenalan dengan lawan jenis, berpacaran, saudara juga mungkin berpikir, bener nggak ini pilihan saya ya? Ini jodoh yang dipilihkan oleh Tuhan atau bukan? Nanti saya takutnya menjelang hari pernikahan, doi malah ghosting gitu ya. Nah, kalau saudara saat ini sudah menikah, mungkin saudara juga pernah berpikir, pilihan saya untuk menikahi pasangan saya ini benar atau enggak sih? Karena Tuhan tidak mengizinkan saya menyesali pilihan tersebut. Dan banyak lagi pilihan-pilihan yang lain, saudara. Ketika saudara mencari pekerjaan atau bekerja, melakukan pelayanan, memilih pelayanan yang saudara kerjakan, dan sebagainya, semua itu melibatkan pilihan yang harus kita perhatikan dengan hati-hati. Karena pilihan tersebut membawa kita kepada lika-liku kehidupan, labirin kehidupan, maze of life. Saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, kesibukan kita setiap hari, tantangan yang kita hadapi setiap hari, harapan dari orang-orang dekat kita, keluarga kita, menambah lika-liku labirin yang membingungkan ini. Ditambah juga pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan selesainya, membuat banyak orang merasa menemui jalan buntu. Bisnis terganggu, aktivitas terganggu, studi terganggu, ibadah di gereja terganggu karena banyak gereja terpaksa pindah ke ibadah online dan tidak bisa melakukan ibadah secara langsung di gereja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lika-liku kehidupan ini membuat saya teringat sebuah ayat, yaitu Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, kita itu semua memang sesat seperti domba. Domba yang seperti tidak ada gembalanya, begitu ya, makanya dombanya jadi tersesat. Kita mengambil jalan kita sendiri. Kita berusaha cari jalan sendiri, dan karena hidup ini penuh lika-liku, kita tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Tetapi di ayat ini dikatakan, Tuhan telah memberikan kita sebuah solusi dari Tuhan sendiri, dengan cara menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, pertanyaannya, kepadanya itu kepada siapa, saudara? Kepada Sang Mesias. Di Yesaya 53 ini ada hamba Allah yang menderita, dan dialah Mesias. Kita tahu, saudara, sebagai umat perjanjian baru, kita mengenali siapa Mesias itu. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bersama Dia, kita dapat melalui labirin kehidupan, the maze of life, dan kita yakin, kita percaya, kita akan sampai kepada tujuan akhir kita. Tetapi pertanyaannya, saudara, bagaimana cara Tuhan Yesus membantu kita untuk dapat melalui labirin kehidupan yang penuh lika-liku tersebut? Kita mengetahui Tuhan Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dan Dia memberikan kita kebenaran yang murni. Amin. Karena itu, apakah kita dapat berhasil melalui labirin kehidupan itu tergantung kepada dua hal yang harus kita pegang.
Yang pertama adalah apa yang kita kenal. Dan yang kedua adalah siapa yang kita kenal. Saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita menjalani labirin kehidupan ini, dunia ini gelap. Dunia ini penuh kegelapan. Saya mengingat peristiwa sekitar 2 tahun yang lalu, saudara. Ya, pada saat itu Jakarta mengalami mati lampu massal. Itu jarang terjadi sebetulnya ya. Dan terjadinya pada sebuah hari Minggu. Puji Tuhan, waktu itu ibadah di tempat kita sudah selesai. Di gereja-gereja lain ada yang sedang beribadah, tiba-tiba plop, mati lampu. Nah, kalau tidak ada genset, apa yang terjadi? Ibadahnya jadi gelap-gelapan. Nyanyinya pakai gitar akustik saja ya. Drum bisa bunyi, tetapi keyboard nggak bisa. Khotbahnya pakai apa? Pakai megafon mungkin, pakai toa begitu ya. Oh saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah mungkin begitu. Mati lampunya juga saat itu terjadi lama sekali saudara, sampai keesokan harinya. Waktu malam hari saya keluar rumah ya, waduh gelapnya luar biasa. Jakarta demikian gelap gulitanya. Karena kita yang hidup di zaman modern sekarang ini sering kurang menyadari saudara bahwa kegelapan itu tidak enak. Kalau kita hidup di Jakarta, malam hari pun terang, betul enggak? Di mana-mana ada lampu yang bergemerlapan. Jadi malam hari itu terang. Tapi dulu di zaman Alkitab tidak demikian halnya. Malam hari itu gelap, gelap sekali saudara. Dan karena itulah kehidupan di dunia yang sudah jatuh sering digambarkan dengan kegelapan malam. Nah, karena kita hidup di dunia yang gelap, tentu kita membutuhkan penerang supaya kita tidak tersesat di dalam kegelapan kehidupan di dunia ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup di zaman Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru, saat belum ada listrik, malam hari itu gelap saudara. Kalau saudara mau berjalan di malam hari, saudara harus bawa pelita untuk menerangi jalan saudara. Tapi pelita itu tidak seterang cahaya senter LED yang ada di zaman sekarang. Kalau kita nyalakan, wah begitu terangnya. Atau kita pakai senter yang ada di belakang handphone kita. Cukup terang sekarang saudara. Tetapi di zaman itu, terang dari pelita yang dibawa itu hanya cukup untuk menerangi beberapa langkah di depan. Jadi tidak terlalu terang. Beberapa langkah di depan saja yang bisa kita lihat. Tetapi paling tidak dengan membawa pelita, kita dapat melihat mana jalan yang dapat dilalui, mana tembok, mana batu sandungan, mana jurang. Wah, kalau kita salah jalan, nyemplung jurang, nyemplung masuk ke dalam lubang, wah kan bagaimana ya? Jadi kita bisa melihat beberapa langkah ke depan dengan membawa pelita, saudara. Dan pelita itu tentu dapat membantu kita melihat yang mana yang benar, mana pilihan yang salah, mana pilihan yang benar, mana yang sesuai kehendak Allah, dan mana yang tidak. Dengan terang firman Tuhan. Tentu saudaraku, kita tidak bisa melihat dengan terang seluruh jalan kita ke depan sampai ke akhir nanti, akhir hidup kita nanti. Kita bukan manusia yang maha tahu. Kita manusia yang terbatas, saudara. Dan kita hidup di dunia yang gelap, dunia yang jatuh, dan dunia yang sudah tidak sempurna.
Di samping itu, kita pun hidup di dalam perjalanan waktu. Kita hidup satu arah ke depan melalui perjalanan waktu, dan kita tidak bisa memundurkan waktu kalau kita menyesal. Maka saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Pelita itu berguna dan bermanfaat untuk menerangi jalan kita. Tetapi satu hal juga yang perlu kita ingat, yang namanya pelita itu tidak berguna untuk orang buta. Karena bagi orang yang tidak bisa melihat, sekalipun diberikan terang pun, maka dia tetap tidak bisa melihat. Nah, apa artinya? Untuk dapat menggunakan pelita yang menerangi jalan kita, kita harus membuka mata juga lebar-lebar. Nggak ada gunanya saudara berjalan membawa pelita, ini ceritanya di zaman itu ya. Tapi mata saudara ditutup, nggak ada gunanya. Saudara juga tidak bisa berjalan dengan baik. Maksudnya, orang yang buta Alkitab tidak bisa memanfaatkan Alkitab dengan baik, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti Alkitab. Saudara harus mau rajin mempelajari Alkitab, mengerti Alkitab, harus bisa memahaminya dengan benar. Saudara harus mau belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang murni. Karena orang yang tidak mengerti Alkitab dengan benar, tidak akan dapat memperoleh tuntunan yang benar untuk dapat melalui labirin kehidupan atau maze of life ini dengan selamat sampai di tujuan. Itulah sebabnya saudara, agar kita bisa selamat sampai ke jalan keluar, kita harus mengenal kebenaran yang benar. Karena itu, untuk berhasil melalui labirin kehidupan, apa yang kita kenal adalah Alkitab. Nanti Bapak Ibu berkata kepada saya, wah syukur Pak, saya udah lama belajar Alkitab. Saya ikut seminar rohani, komsel, PA, wah bahkan saya kuliah di STT Pak. Oke, saudara mungkin mengenal metode dan cara belajar Alkitab dengan benar. Namun, sekedar tahu bagaimana mempelajari Alkitab belum berguna jika saudara tidak mempraktekannya. Betul? Karena itu saudara, bersekutu dengan firman dan mengenali firman Tuhan dengan benar dan bertanggung jawab harus kita lakukan setiap hari. Apalagi kalau saudara pemberita firman seperti saya yang lagi berkhotbah ini ya, saya nggak boleh asal ngomong saudara, nggak boleh asal mengatakan Tuhan berbicara kepada saya, nggak bisa begitu. Saya harus mempersiapkan yang namanya khotbah, PA, renungan dengan benar dan bertanggung jawab. Itu yang penting. Dan lebih penting dari itu harus saya lakukan, harus saya praktekkan. Jadi jangan sampai kita salah mengerti, lalu mengajar dengan salah, membuat orang mengikuti yang salah. Jadi kita tersesat, orang lain tersesat. Orang buta menuntun orang buta. Maka keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Nah, saudaraku, selain dari apa yang kita kenal yaitu Alkitab, agar dapat selamat keluar dari labirin kehidupan, yang penting juga adalah siapa yang kita kenal. Nah, mari kita lihat dari Yohanes 10 ayat 1-5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah saudara,
Kita yang tadi sesat seperti domba itu sebetulnya punya gembala. Tapi kita kenal nggak gembala itu siapa? Ya tentu kita tahu, dia Tuhan Yesus. Dia Tuhan Yesus. Dialah yang akan memanggil kita sebagai domba-dombanya. Dan dialah yang akan menuntun kita di sepanjang maze of life, labirin kehidupan ini sampai kita dapat keluar dengan selamat. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengenali suara gembala yang benar itu seperti apa. Supaya kita tidak disesatkan oleh pencuri dan perampok. Pencuri dan perampok itu alat-alat iblis, saudara, yang mengatakan bahwa mereka membawa kebenaran firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka menyesatkan dan membinasakan banyak orang. Di sini, saudaraku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat perbedaan antara pencuri dan perampok. Pencuri itu apa? Pencuri adalah orang yang berusaha mengambil barang orang lain secara diam-diam, betul? Untuk kandang domba, ya, dia akan berusaha biasanya mencuri domba di malam hari. Dia memanjat tembok, ya, untuk mengambil domba karena kalau lewat pintu dijaga oleh penjaga pintunya. Ini melambangkan pengajar-pengajar yang menggunakan trik dan tipuan-tipuan licik untuk menarik domba-domba, untuk mendapatkan pengikut, saudara. Apa yang dipandang menarik bagi si domba supaya dijadikan umpan olehnya, mungkin kemakmuran, kekayaan, kesembuhan, mukjizat yang diajarkan tidak secara proporsional, tidak secara bertanggung jawab. Nah itu, hati-hati saudaraku. Yang kedua, perampok itu apa? Perampok adalah orang yang berusaha mengambil barang orang lain secara kasar. Ya, sekalipun ada penjaga kandang tadi, perampok mungkin bisa membawa senjata dan mengacungkannya, menodongkannya kepada si penjaga kandang supaya penjaga kandang mau menyerahkan domba-domba. Jadi ini melambangkan pengajar-pengajar yang menggunakan ancaman dan hal-hal yang menakutkan supaya pengikut-pengikutnya tidak kabur, saudara. Kutuk jika pindah gereja, kutuk jika lalai memberikan persembahan, kutuk jika mengkritik dirinya, dan sebagainya. Ada orang kena COVID, nah itu kutuk katanya. Ya itulah seperti itu, saudaraku. Yang pasti, saudara yang dikasihi Tuhan, pencuri dan perampok itu tidak memperhatikan saudara. Mereka nggak memperhatikan saudara. Yang mereka pikirkan tuh apa? Kepentingan diri mereka sendiri, saudara. Mereka cuma pikirin perut. Mereka berusaha melakukan eksploitasi terhadap domba-domba. Domba itu bisa diapain sih? Bulunya diambil, susunya diambil, dagingnya diambil gitu ya. Dipotong dagingnya, diambil untuk dimakan. Artinya yang namanya domba itu harus menguntungkan si pencuri atau si perampok secara ekonomi. Harus cuan. Nah itu prinsip mereka, saudara. Mereka tidak peduli apakah domba-domba itu bisa selamat melalui lika-liku labirin kehidupan atau tidak. Yang penting menguntungkan. Yang penting saya cuan. Nah, jadi mereka, si pencuri dan perampok itu sesungguhnya alat iblis, saudara. Yang dipakai oleh iblis untuk berusaha mencegah domba-domba bisa melalui labirin kehidupan dengan selamat. Iblis memakai pencuri dan perampok itu supaya domba-domba itu akhirnya mati di tengah labirin. Ya? Karena itu saudaraku, mari kenalah suara gembala yang benar. Gembala yang benar, Tuhan Yesus Kristus, ingin menuntun kita keluar dari labirin kehidupan itu. Dan dia mengenal nama-nama kita. Sehingga dia bisa memanggil kita satu persatu dengan nama kita.
kita. Di ayat ketiga ya di sini di Yohanes 10 ayat 3 dikatakan, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus mengenal kita semua loh, satu persatu. Enggak seperti saya. Saya tidak mengenal semua jemaat Elevate yang hadir di gedung gereja. Saya tidak mengenal seluruh nama jemaat di GSKI Pluit. Enggak, saya enggak hafal. Saya enggak mengenal semua secara pribadi satu persatu. Enggak bisa, karena kapasitas otak saya terbatas, saudara. Kalau mengenal nama ya itu lebih mudah sih ya. Mengenal nama lebih mudah, dan kami mempunyai database. Kalau mau mencari tahu tentang seseorang, kita lihat di database-nya bisa. Tapi kalau mengenal semua secara pribadi ya sulit juga, saudara. Ya. Tapi kalau di Alkitab, yang namanya mengenal nama itu artinya mengenal pribadinya. Jadi kita bisa percaya bahwa kalau Tuhan Yesus mengenal nama kita, berarti dia mengenal pribadi kita masing-masing. Dia mengenal pribadi saudara dan saya. Amin. Dan kalau dia mengenal pribadi kita, dia ingin bersekutu secara intim dengan saudara dan saya. Dia ingin membangun hubungan dengan kita. Jadi itulah sebetulnya yang harus kita lakukan kalau kita mau mengenal suara Tuhan Yesus dengan benar. Jangan sampai kita terkecoh dengan suara gembala palsu yang punya pencuri dan perampok yang mau mengeksploitasi domba-domba. Karena mereka hanya mau domba-domba itu untuk kepentingan mereka pribadi. Tapi Tuhan Yesus ingin menjaga dan melindungi kita supaya kita dapat tiba dengan selamat sampai tujuan. Apa sih tujuannya? Surga yang mulia, langit dan bumi baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat Elevate, Tuhan Yesus itu mengetahui loh seperti apa labirin hidup kita yang berlika-liku. Dia mengetahui semua gambaran besarnya. Jadi dia mengetahui semua, sementara tadi kita hanya bisa melihat beberapa langkah di depan. Jadi kalau kita mengalami masalah dalam hidup, kalau kita mengalami hal-hal yang menyakitkan, menemui hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan kita bertanya, aduh mengapa aku harus mengalami ini Tuhan? Dosa apa sih aku sehingga aku harus mengalami ini? Jangan begitu saudara. Kita harus ingat, kalau Allah mengizinkan kita mengalami sesuatu, itu berarti Dia mempunyai suatu rencana. Dan itu belum tentu adalah hukuman bagi dosa kita, belum tentu. Ingat Ayub. Ayub mengalami kesulitan yang begitu berat. Hartanya habis, anak-anaknya mati, dia sendiri sakit, ditinggal istrinya. Tapi ternyata apa? Itu bukan karena dosanya. Ayub pun berkeluh kesah, dia komplain kepada Tuhan. Tetapi kemudian Allah menjawab Ayub, Ayub, kamu itu nggak tahu apa-apa tentang gambaran besarnya, kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu rencanaku itu apa, Ayub. Dan Allah ingin membentuk Ayub jadi pribadi yang indah. Nah itu rencananya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya apa yang tertulis di dalam Alkitab. Khususnya dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, saudara-saudariku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, mari lebih serius lagi bersekutu dengan Tuhan Yesus. Supaya kita sungguh-sungguh dapat mengenal suaranya. Kalau kita bersama Tuhan, kita tidak akan bingung waktu kita melalui labirin kehidupan yang berlika-liku. Saat kita menghadapi pilihan yang sulit, mau belok ke kiri atau ke kanan,
atau lurus, apa yang kita lakukan? Tanya kepada Tuhan. Kita bisa bertanya kepadanya. Kalau saudara dan saya mau menaati bimbingan Tuhan, tentu kita dapat mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya, saudaraku. Keputusan yang menurut Tuhan terbaik bagi kita, yaitu yang membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang semakin indah, makin serupa dengan Tuhan Yesus, makin menyenangkan Bapa di surga. Kalau kita misalnya mengambil keputusan yang salah, lalu bagaimana? Tetap Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, saudara, sekalipun saudara mengambil pilihan yang salah. Dia tetap bersama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tetap dengan sabar memanggil nama kita supaya kita bisa kembali ke jalur yang benar, jalur yang sesuai dengan kehendaknya. Karena itu jangan kita sombong, saudara, seolah-olah kita sanggup dan dapat melalui labirin kehidupan ini tanpa perlu bantuan Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Saudaraku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan. Sementara dunia ini dalam keadaan sesat dan gelap di dalam labirin kehidupan, anak-anak Tuhan tidak boleh ikut sesat. Anak-anak dunia ini mendukakan hati Bapa di surga. Anak-anak Tuhan, saudara dan saya, tidak boleh ikut mendukakan hatinya. Kita harus berusaha menyenangkan hatinya, amin. Kita harus membuat Bapa di surga tersenyum melihat kehidupan kita. Supaya kita bisa melalui labirin kehidupan dengan baik, kita harus tahu apa yang kita kenal, saudara. Apakah itu Alkitab, kebenaran Alkitab yang murni, atau Alkitab yang sudah ditambah-tambahi, dimodifikasi dengan semangat zaman ini, sehingga diwarnai dengan berbagai kebohongan, ditambah-tambahi dengan berbagai hoax yang tidak membawa kita makin menyenangkan Tuhan. Dan siapa yang kita kenal, saudara? Apakah itu Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, yang suaranya terus-menerus memanggil kita, atau gembala yang jahat, iblis dan antek-anteknya, pencuri dan perampok, yang maunya mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, mengeksploitasi domba-domba, dan mengorbankan domba-domba itu sehingga mereka binasa dan tidak berhasil mencapai tujuan. Saudaraku, sahabat Elevate yang dikasihi Tuhan, jangan mau tersesat lagi sekarang. Jangan mau tersesat lagi dalam labirin kehidupan ini. Baca firman. Pelajari Alkitab dengan benar sampai mengerti, saudara. Belajar rajin, belajar Alkitab. Ikuti ibadah online yang berguna, yang bermanfaat. Ikuti podcast yang bermanfaat. Kalau ibadah di gereja sudah dibuka kembali, jangan lewatkan, kembali hadir, saudaraku. Supaya pertumbuhan rohani kita terus berlangsung sebagaimana mestinya. Supaya kita makin mengerti Alkitab. Kalau kita mengerti Alkitab, taati firman Tuhan. Seriuslah bersekutu dengan Tuhan Yesus, ya. Maka sekalipun kita masih hidup dalam maze of life kita masing-masing, hidup kita akan menjadi amazing. Sekalipun kita hidup dalam maze of life, hidup kita menjadi amazing. Sebab Tuhan kita akan menuntun kita sampai di jalan keluar dari maze of life itu, yaitu tujuan akhir kita. Saat kita bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik di surga yang mulia, langit baru dan bumi baru. Semangat terus jalani maze of life ini bersama dengan Tuhan Yesus. Dan percayalah, hidup kita pasti amazing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCL KCU Pluit nomor
168 65 333 88 atas nama GSKI Pluit. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengikuti Elevate Service dan sekarang kita tiba pada akhir ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kebaikan-Mu yang begitu besar, anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Sekalipun kami hidup dalam lika-liku kehidupan di dunia yang gelap ini, namun kami tahu, bersama denganmu, bersama dengan firman-Mu, kami dapat tiba sampai di tujuan akhir kami dengan selamat. Hidup kami makin menyenangkan hati-Mu, makin memuliakan nama-Mu, dan kami rindu hidup kami makin serupa dengan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, biarlah Engkau berkati persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu kepadamu. Persembahan ini akan dipergunakan untuk keperluan pekerjaan Tuhan. Karena itu Bapa berkatilah. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun belum memberi. Cukupi kebutuhan mereka ya Bapa. Berikan mereka berkat jasmani, berkat rohani. Agar hidup mereka semakin efektif di tangan-Mu Tuhan. Dan Bapa, biarlah Engkau sertai kehidupan kami dalam minggu ini, dimanapun kami berada, agar hidup kami sungguh-sungguh makin menyenangkan hati-Mu. Pikiran, perasaan kami, perbuatan kami makin sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami rindu hidup kami makin menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam Elevate Service hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Karena itu ya Bapa, biarlah Engkau ulurkan tangan-Mu atas kami dan berkatilah kami. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah cinta kasih dari Allah Bapa di surga, rahmat berkat anugerah dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus beserta dengan saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah Elevate Service pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel Elevate Live by Faith dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena dengan demikian saudara mendukung pelayanan kami dan saudara juga dapat memperoleh informasi tentang ibadah Elevate berikutnya yang pasti memberkati saudara sekalian. Kita akan berjumpa pada kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati.